Ya, teman-teman, kita baca komentar dari teman kita ya. Ini dari siapa dulu nih? Dari M Ilham Sapil 9749. Aku lihat saham Pipa dari tanggal 6 April naik terus. Apakah akan di-up sampai FCA Om? Nah, ini 8 hari yang lalu. Dari analisa saham Pipa Mas setelah akuisisi Morris Capital. Oke, analisa saham Pipa Mas setelah akuisisi Morris Capital dari Rayon C ya. Jadi Bang Dadang 9157 ya. Tentang saham Pipa. Jadi berangkat dari inilah komentar-komentar daripada teman-teman. Saya pun melakukan yang namanya pencarian informasi, teman-teman. Makanya saya bilang di sini namanya kita di sini adalah forum diskusi ya, teman-teman. Jadi saya bukan untuk memberikan rekomendasi, tapi dari teman untuk teman semuanya gitu kan, informasi satu diberikan ke informasi yang lain. Di sini kita akan memberikan informasi kepada teman-teman yang lain juga gitu ya. Nah, jadi teman-teman di situ adalah tukar pikiran, teman. Kita bertukar pikiran aja lah, teman-teman ya. Tidak ada rekomendasi-rekomendasian. Baik, berangkat dari sini maka saya menemukan sebuah berita yang berjudul Morris Capital Caplok Multimakmur Lemindo saham Pipa terbang ya. Nah, teman-teman seperti inilah beritanya ya dari apa nih? Dari investor.id ya, tanggal 28 April ya, di 2 hari yang lalu teman-teman sebelum penutupan market. Di sini saya tadi baca sekilas teman-teman ya. Jadi Morris Capital Indonesia mengumumkan rencana akuisisi 57,37% saham Multimakmur Lemindo atau Pipa ya. Nah, sini dijelaskan juga teman-teman siapa yang saham-saham mana aja. Nah, ini dijelaskan teman-teman sini ya. Sebanyak 57,37% saham Pipa dibeli Morris dari Junaidi, Hendrik Saputra dan Nanang Saputra, teman-teman ya. Jadi ini dibeli dari siapakah mereka, teman-teman? Kita lihat di sini, ternyata mereka adalah petinggi dan direksi dan komisaris, teman-teman ya. Nah, salah satunya Mr. Junaidi adalah sebagai pengendali. Ini belum update, teman-teman. Berarti update-nya nanti ya. Jadi sekarang kepemilikannya 57% itu sekarang jadi dikuasain sama satu orang, teman-teman. Bukan satu orang, satu perusahaan ya. Dia kuasai sama si Morris. Nah, ini masyarakat tetap 27%. Nanti ke depannya teman-teman ya, ke depannya itu nanti di sini di insidernya akan berganti, teman-teman ya. Ini kan belum update nih, baru tanggal 1. Biasanya 1 bulan sekali update kok, teman-teman ya. Setelah kejadian, teman-teman ya. Dan di berita pun, di berita IDX pun sama, teman-teman ya. Bahwa si Pipa itu betul akan dicaplok ya sama si Morris ini, teman-teman ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya saya langsung pergi ke lukisan market maker ya, teman-teman ya. Nah, di sini tergambar jelas, teman-teman ya. Ketika tanggal 5 Februari terjadi penurunan ya. Terus di sini ada akumulasi yang sangat besar, teman-teman, bukan sangat banyak, teman-teman ya. Dari tanggal 14 Maret. Ya. 14 Maret ada akumulasi dari bandar lokal. Terus setelah kejadian berita tanggal 25-nya, teman-teman ya. Berita kan tanggal 28 ya. Beritanya tanggal 28 di sini. Nah, berita kan tanggal 28 April. Nah, terjadilah lonjakan yang sangat signifikan kan. Dari mulai tanggal berapa nih? Tanggal 11. Si bandar lokal memaaf harga ya. Smart money masuk, bandar lokal maaf harga. Dan endingnya tanggal 25, 20, 28 teman-teman ya. 25, 28. Nah, ketika tanggal 28 kan terjadi berita ini kan dari investor.id. Terjadilah penjualan yang sangat masif dari seorang bandar. Begitupun dengan foreign. Foreign sama bandar langsung jualan. Dan terakhir tanggal 30 April si bandar jualan, teman-teman ya. Luar biasa. Kita cek di sini jualan dari tanggal 25 April. Nah, tanggal 25 April yang paling banyak itu jualan TP GRXA ya. Di sini terus teman-teman kita juga banyak yang jualan juga ya.
Tetapi di sini kan bandar lokal sama foreign yang keluar. Tentu bandar lokal deh ya, soalnya ini FCA kelas 1 ya. FCA kelas 1 dan 50 ke bawah. Nah, siapa yang mungut? Perhatikan, CP sama MG dibantu dengan teman-teman kita juga ada XA, ada YP, dan di sini ada LG, ada YB, ada YJ. Jadi broker dari tanggal 25 yang nampung itu adalah broker keren. CP, MG, LG, YB, sama YJ. Nah, ini disinyalir YB, YJ suka dipakai sama bandar juga, apalagi LG, terutama MG sama CP, apalagi si CP adalah broker spesialis bawahan, teman-teman suka ngambil di bawah maksud saya. Nah, selanjutnya kan si bandar lokal itu sudah ngejualnya, teman. Tapi yang nampungnya adalah broker-broker bagus gitu ya. Bagaimana ke depannya? Nah, ke depannya nih pasti diangkat di angka 50-51. Ini belum selesai, teman-teman. Untuk FCA-nya belum selesai selama 3 bulan. Apabila nih, si pipa ini berada di angka 51, 50, 51, 50 selama 3 bulan kurang ya. 3 bulan kalau di situ sih perjanjiannya sekitar 3 bulan ya. Berarti si pipa harus bebas daripada FCA-nya selama 3 bulan, teman-teman ya. Nah, dia harus bertengger antara 50 dan 51 selama 3 bulan, tidak boleh kelepas lagi ke bawah gitu kan. Nah, biasanya kalau sudah kenaikan dan aktivitasnya baik, teman-teman ya, biasanya dia kurang dari 3 bulan juga sudah dilepaskan daripada FCA. Jadi teman-teman, kalau untuk lepas daripada FCA, yang pertama si pipa ini tentu harus nunggu 3 bulan, kurang lah ya. Kalau di angka 50 sekarang kan sekarang di 50 ya. Sekarang kan di 50, tunggu sebentar ya. Sedangkan di 50 ban terakhir transaksinya sekitar 4 miliaran, teman-teman. Bagus ya, transaksinya bagus. Nah, perhatikan teman-teman ya, nanti ketika dia bertengger di angka 50 sama 51 ke atas, teman-teman ya. 51, 52 gitu ya. Dia tidak akan lepas daripada FCA yang pertama itu ya, sebelum 3 bulan. Nah, bagaimana aksinya sekarang? Kalau ada aksi penjualan, teman perhatikan ya ketika tanggal 25 April. Ternyata YU sama TP adalah sebagai penjual yang mantap gitu ya. Terutama ini YU tuh foreign ya. Foreign itu ngejual sampai 1 juta lot. Perhatikan teman, 1 juta lot dijual sama si YU ya. Ini di pasar reguler teman-teman ya. Di pasar nanti kan kalau yang akuisisinya nanti gitu itu kan di pasar satu lagi gitu kan, itu harus dengan pendiri gitu kan, sama bukan pendiri apa direksi gitu ya, sama komisaris. Nah, ini nanti apa yang akan dilakukan sama si CP sama si MG sama si XL teman-teman kita gitu kan, untuk si pipa ini, terutama si MG teman-teman. Biasanya si MG itu pasti dia akan jualan dan dia ngambil yang paling besar itu tanggal berapa nih? Tanggal 30 besar nggak dia? Nah, terakhir tuh ngambil yang paling besar si MG. Seperti biasa teman-teman, si MG itu pandai untuk berjualan ya. Kalau CP itu pandai untuk bernegosiasi teman-teman ya. Dia kadang-kadang beli banyak di harga tertentu di bawah rendah, dia jual sama 3 tik 4 tik, tapi biasa juga ini nego teman. Biasa seperti itu kalau si CP itu bagusnya itu ya. Nah, di sini di pasar nego telah terjadi penjualan walaupun sedikit gitu ya di tanggal 30 ini. Kita cek di tanggal 25-nya. Terjadi lagi kan penjualan pasar nego. Perhatikan pasar nego. Ya, 3 juta lot ya. 3 juta lot ke si CP itu kan seperti biasa teman. CP itu pandai untuk berjualan di harga lumayan teman-teman ya, di harga bawah. Kalau sekarang harganya bawah gitu kan, sedangkan 50 teman-teman ya. Si MG pun demikian. Jadi dia di pasar nego aja dia cenderung ngambil teman-teman. Dia ngambil dari si LG teman-teman, si LG sama si LG ya, terutama si LG nih ngambil maaf ngeluarin barang untuk si CP sama si MG dari tanggal 25 di pasar nego. Di pasar reguler pun sama CP sama MG nerima dari si TP. Nah, di pasar di foreign-nya ternyata si EU yang jualan bukan ke si CC tapi tetap ke si MG sama si CP teman-teman. Jadi sini nanti ada pertukaran pengendali di regulernya. Di dalam teman-teman, di dalam kan ada bandar lokal, ada bandar luar teman-teman ya. CP adalah bandar luarnya. Bisa jadi ini disaring juga sebagai teman-teman mereka juga gitu kan. Nah, teman-teman kalau sudah jadi seperti ini bagaimana? Ya tentunya si MG sama si CP harus jualan dong gitu kan.
Nah, kalau kita olkan teman-teman nih, kita olkan juga, ternyata si CP lah sama si MG yang nguasain barang. Ya, dibeli dari si LG sama si YU sama si TPY. Jadi tiga broker si pipa ini ya, tiga broker ini ya, LG, YU, TP yang paling banyak barangnya ternyata ya terima sama si CP, si MG ya. Nah, mungkin teman-teman kita bagus ya. YB sama YJ juga nih, YB sama YU sudah ikutan teman-teman ya. Nah, ini si MG sama si CP ya nanti akan jualan. Nah, ini si CP itu pandai untuk berjualan, teman-teman ya. Jadi dia di pasar semuanya nih dari tanggal 25 ya, semenjak penjualan di sini nih, ya dialah yang nampung barang. Kalau kita tarik lebih dalam lagi, dia punya nggak 11 miliar ya. 11 miliar sama teman-teman 3 juta lot, jadi tidak ada transaksi lebih. 3 juta lot ya, 3 juta. Berarti yang transaksi yang paling besar di tanggal 25. Jadi ketika tanggal 28 terjadi berita, ternyata tanggal 25 si CP sama si MG sudah punya informasi A1 teman-teman ya. Dia berjualan di pasar reguler dan di pasar nego. Yang paling banyak itu di pasar nego 2,4 dan di pasar reguler dia punya cuma 400 aja ya. Yang paling banyak di pasar reguler itu adalah yang lumayan transaksi lumayan si MG ya, selain si CP ya, si MG. Jadi nanti berdua broker inilah yang nanti teman-teman harus diperhatikan dia apakah dia jual atau tidak atau memaaf harga lagi ya. Ya otomatis dia kan sudah memaaf harga yang ambil daripada si bandar lokal gitu kan. Dan seperti biasa teman-teman kalau si bandar lokal sudah bergerak ya di saham FCA di H50 dia otomatis dia akan biasanya bebas dari yang penting bebas dari FCA-nya dulu deh teman-teman ya. Jadi walaupun istilahnya si CP sama si MG ini diangkat sampai ke 100 pun selama sebelum 30 bukan 30 3 bulan termasuk 3 bulan kurang lah dia akan tetap di FCA kan. Nah, itu informasi yang pertama teman-teman yang sudah dipastikan ya kalau ada pengendali baru ya dimanfaatkan lah teman-teman ya sama istilahnya broker-broker luar juga ya broker-broker di luar daripada broker bandar gitu kan. Nah, disitulah teman-teman nanti teman-teman manfaatin aja. Jadi manfaatin teman-teman yang nyangkut, yang sudah beli. Cuman ya gitu teman-teman di FCA kan harga keseimbangan ya. Jualnya per jam gitu kan. Nanti ketika teman-teman istilahnya mau jual belum kejual ya pasang lagi di jam berikutnya teman-teman. Saya sarankan pakai pasang otomatis aja ya. Jadi kalau teman-teman mau pasang di jam 10, jam 11 pasang aja otomatis dari jam 9.00 gitu kan nanti untuk jam 10 pasangnya. Jadi pas jam 9 langsung pasang teman-teman ya. Pasang harga sekian nanti untuk transaksi tanggal 10 teman-teman. Jadi pasang nanti di jam 9 aja atau jam 10, jam 11 lah. Jadi pas keluar di outkan tanggal jam 10-nya nanti jam sekitar jam 10.01 teman-teman atau 10.01 teman-teman langsung diotomatiskan jualan teman-teman ya. Nanti untuk jam 11-nya gitu teman-teman ya caranya untuk menjual istilahnya emiten yang dikenakan FCA ya. Nah, di situ ada harga keseimbangan teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan si CP sama si MG harus ada yang ngambil kan. Nanti kan yang jadi masalah itu nanti ketika si XL atau teman-teman kita masih banyak yang ambil teman-teman. Nah, itu yang suka jadi persoalan teman-teman. Kenapa? Nanti si barang-barang ini kan harus dijual ya teman-teman. Nah, mau dijual di harga berapa ya terserah mereka lah. Mereka juga punya tuntutan untuk berapa persen gitu kan untuk harga dijualnya. Nanti ikutin aja teman-teman. Mudah-mudahan sih ini si CP sama si MG dijual di harga tinggi ya. Nah, kita tidak tahu gitu teman-teman ya. Akan dijual di harga berapa gitu si CP sama si MG ini. Nah, teman-teman kalau sudah ada pengendali baru ya teman-teman, mungkin si MT ini akan lebih bergairah lagi ya, apalagi yang ngegarahin si MG teman-teman ya. Si MG kadang-kadang jualnya bagus teman-teman, mengadakan penjualannya bagus. Nah, mudah-mudahan ini menjadi up lah teman-teman ya. Soalnya kenapa? Soalnya si CP sama si MG broker bagus kok teman-teman. Apalagi si MG kalau kita maaf si CP ya, kalau kita netkan gitu kan untuk pasar nego atau enggak all semuanya di angka 3 jutaan ya, 3 juta lotan ya teman-teman. Jadi istilah si CP ini sudah besar-besaran beli ya sampai 3 juta lot teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Yang bagus itu si asing teman-teman ya, keluar dengan mudah ya. Dengan luar dengan sangat mudah di 1,1 juta lot teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi teman yang harus diperhatikan teman-teman ketika si pipa ini keluar daripada FCA-nya
mungkin itu akan lebih ramai lagi. Nah, mungkin di harga FCA pun kalau sudah ada berita seperti ini, juga mumpung baru 2 hari teman-teman ya, baru mumpung dari 2 hari, silahkan aja teman-teman yang suka dengan saham-saham yang suka diakuisisi, silahkan aja gitu teman-teman ya. Tinggal teman-teman kan kalau arah-arah begini kan agak susah teman-teman ya. Kalau di apa namanya, kalau di pasar logal kan agak susah, mungkin kalau di pasar FCA ya, yang di FCA harga keseimbangan ya, tinggal rebutan aja, rebutan bagaimana teman-teman bisa posisi jualan lebih awal, karena per jam ini teman-teman, teman-teman upayakan ketika pasang itu, kalau teman-teman mau jual di harga jam 10, teman pasangnya pakai otomatis, jual di tanggal di jam 9 aja. Jam 9 kan jam 9.59, jam 9 bukan jam 9.00 ya, pas jam 10-nya itu pasang untuk jam 11 aja teman-teman. Ya, otomatis bikin otomatis untuk jam 11. Karena pas jam 10 langsung semuanya nol lagi gitu kan, pasang lagi duluan. Pasang lagi duluan. Di mana server inilah yang menentukan teman-teman untuk urutan penjualan di mana dia teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya. Mungkin informasi ini membawa manfaat buat teman-teman, dan betul si pipa ini diakumulasi sama ataupun dibeli ya, saham semuanya sama si Morris teman-teman ya. Nah, ini nanti ke depannya si Morris ini nanti yang akan menguasai di sini, di insidernya teman-teman. Nanti ini berubah lah teman-teman. Kita lihat nanti perubahannya seperti apa. Karena kan belum update sekarang teman-teman. Kita lihat aja nanti bulan depan apakah ada atau tidaknya. Tapi untuk masyarakat masih 27%, di bawah 30% masih sedikit lah teman-teman ya. Masih bisa dikelola dengan baik, apalagi sama si CEMA sama si MG. Mudah-mudahan itu menjadi pengendali di pasar regulernya. Sekian, terima kasih dan ciao.